meneruskan pembahasan kita tentang bab mahabbatus syekh li tilmidhi, cintanya seorang guru kepada muridnya. Laisa sya'nu an yakuna al-waliyyu fi qalbi, bukan sebuah kebanggaan kalau seorang wali itu berada di hatimu. Kamu mencintai wali, bukan kebanggaan itu. Terus kebanggaan itu yang bagaimana? Walakin sya'na an takuna fi qalbil wali. Tapi kebanggaan itu, pencapaian yang luar biasa itu kalau kamu yang berada di hatinya orang yang soleh. Kalau kamu berada di hatinya orang wali. Kalau kamu mencintai siapapun bisa mencintai. Tapi masalahnya kita ikut dicintai atau tidak, begitu. Kita ini dicintai atau tidak, itu masalahnya. Kalau kita sekedar cinta, itu belum kebanggaan. Tapi kalau kita sudah dicintai oleh mereka, orang yang kita cintai, maka itu adalah sebuah hakikat kebanggaan. Jadi tidak cinta bertepuk sebelah tangan. Yang menjalani dua orang, sing cinta satu dok, biasa aki melas yang situ, ya enggak? Ngenes. Tapi kalau kita cinta wali, insya Allah dicintai. Kata Habib Muhammad bin Idrus, man habba yuhtab ya Arab la mahal. Siapa yang cinta dengan mereka, pasti mereka akan dicintai juga. Orang yang cinta itu kepada mereka, dicintai juga oleh para walinya. La mahalah, tidak ada sebuah keraguan. Habib Muhammad bin Idrus mengatakan, la yaqulun dza mukhti wa hadza musib. Kalau mereka sudah cinta sama orang solehnya akan cinta kepada dia. Siapapun orangnya, mereka nggak akan mengatakan begini, oh iki sing apik tak cintai, sing bendino maksiat gak tak cintai. Enggak. Siapapun yang cinta dengan orang solehnya akan cinta dengan dia. Mau dia ahli maksiat, ahli taat, suka ngelanggar atau tidak, orang solehnya akan cinta dengan dia. Kenapa? Karena orang solehnya akan menghargai hatinya itu. Walaupun dia maksiat, tapi hatinya cinta sama orang soleh. Orang solehnya menghargai. Hatinya yang seperti itu mencintai saya pun harus mencintai mereka. Kata Habib Abdullah bin Qasim bin Tahir, muhibbuhum mahbub, yahsul lahul matlub. Orang yang mencintai mereka mahbub, pasti akan dicintai juga. Yahsul lahul matlub, semua harapannya, cita-citanya, keinginannya, harapannya kepada Allah Ta'ala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlu lagu, kita cinta sama orang soleh, insya Allah tidak akan dibalas sia-sia. Tidak ada ceritanya tadi istilahnya cinta bertepuk sebelah tangan. Kalau kita cinta sama orang soleh, tidak ada ceritanya. Kita cinta, mereka akan cinta kepada kita, insya Allah. Yang kedua, qala Al-Habib Ali Al-Habsyi. Al-Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, idza kunta fi qalbi 'arifin billah wa nazalat 'alaihi al-anwar, hasalta nasibaka minha. Ini pentingnya kita ini berada di hatinya orang yang soleh, di hatinya ulama, di hatinya para wali. Habib Ali mengatakan begini, jika kamu sudah berada di hatinya orang yang soleh, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, arifin billah, wa nazalat 'alaihi al-anwar, cahaya-cahaya dari Allah turun kepada mereka, turun ada di hati mereka, hasalta nasibaka minhu, kamu akan dapat nasibnya, dapat bagiannya. Kenapa? Karena hati para wali, hatinya orang yang soleh, mahallu nadharatillah, tempat pandangan-pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita berada di hatinya, ketika Allah memandang, ketika Allah bertajalli ada di hati tersebut, Allah menurunkan asrar, menurunkan anwar, turun di hati itu, di situ ada kita. Kita pun ikut mendapatkan bagiannya. Kayak katanya Abu Yazid Al-Bustami ketika ditanya, Abu Yazid, terus aku gak berwet-wet, saya mau tanya ke sini, takut penting, jawaban sing enak. Bagaimana atau amalan terbaik apa yang bisa kita lakukan? Oh, coba kon sholat, wis kesel lah. Sholat, sedekah, wis aku ki medit pokok sedekah tambahannya. Sedekah, medit. Amalan apa yang paling baik? Beliau mengatakan, tidak ada amalan terbaik itu kecuali kamu mencintai orang yang soleh. Kamu cinta sama orang yang soleh, lalu kamu dicintai oleh orang yang soleh tadi, sehingga kamu berada di hatinya orang soleh. Nah, kalau kamu sudah di hatinya orang soleh, Allah Ta'ala mandang hatinya, kamu dapat. Allah Ta'ala menurunkan asrarnya, kamu dapat. Tak perlu taat, tak perlu capek-capek. Ya tahabbab bahasanya itu, berusaha untuk menarik cinta orang soleh kepada kita.
Dengan cara apa? Dengan cara baca kitabnya, dengan cara baca wiridnya, berziarah kepada mereka. Itu cara kita itu ya tahabbab, mencari-cari atau apa istilahnya itu, mencuri-curi cinta daripada mereka, capar dengan mereka. Itu caranya dengan hal-hal seperti itu. Kemudian dikatakan di dalam kitab Al-Qirtas Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan doa syekh lil murid khairun min ijtihadihi kada wa kada sana. Doanya guru kepada murid itu lebih afdol daripada usahanya murid bertahun-tahun. Murid ngapalno tahunan, gak turu bengi sampai bertahun-tahun. Itu masih lebih afdol doanya guru kepada muridnya. Tidak sebanding dengan usahanya murid tadi itu. Oh ini ngono aku tak njaluk donga tok wae ndek kiai. Sak tak turu wae nek ngono, ndak begitu. Ya tetap apa? Tetap usaha. Tetap ada usaha. Allah nggak akan ngasih kalau nggak ada usaha. Nggak ada usaha. Itulah pentingnya kita berusaha dan kita minta doa dari guru. Jangan lupa, apalagi guru-guru kita ahli qiyamul lail, titip sama beliau, wahai guru kalau pas bangun malam jangan lupa sebutkan nama saya. Insya Allah semua guru itu doakan muridnya. Insya Allah tidak ada yang guru tidak mendoakan muridnya. Semua didoakan sama gurunya. Tapi kadang-kadang kita ini berharap doa khusus untuk kita, doa khusus untuk kita. Caranya bagaimana? Kamu dicintai dulu. Kamu berusaha mencintai guru, terus kamu menyenangkan hati guru, membanggakan guru. Kamu udah pakai minta sama guru, kamu pasti disebut dalam setiap doanya. Setelah doa sholat sunnah, ketika bangun malam, ketika bersedekah, pasti nggak akan lupa dengan kita karena kita sudah berada di hatinya. Baik. Kemudian disebutkan yang bagi at-tahabbubu ilal arifin wastijlabu mawaddatihim wa mahabbatihim bima amkan. Seharusnya seyogianya at-tahabbub ilal arifin, kita ini berusaha untuk mencari atau mendapatkan cinta dari para wali, para arifin billah. Wastijlabu mawaddatihim, dan berusaha menarik cinta mereka, sayang mereka, bimaamkan dengan semampu kita, dengan paling memungkinkannya, semampu kita. Wadzalika anna qulubahum mahallut tajalliyatil haqqi wa nadharatih. Kenapa kok harus begitu? Kok menjadi catatan penting seperti itu? Karena hati-hati mereka itu tempatnya tajalli Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kalau mau bertajalli di mana? Di hatinya orang-orang yang soleh. Dan tempat pandangan-pandangan khusus Allah Subhanahu wa taala. Farubbama tajalla ala qalbi ahadihim, dan mungkin ketika Allah bertajalli ada di salah satu hati mereka, fawajadaka fihi, Allah taala mendapatimu ada di hati itu. Ternyata lu gak nyongko paijo gimana begini. Ketika masuk di hati orang soleh, paijo ada di situ. Allah mendapatkan kamu berada di hati orang yang soleh. Li'inayati sahibi dzalikal qalb, karena perhatiannya pemilik hati tadi itu, bika terhadap dirimu, wa dzikrihi iyyaka, dan selalu mengingat-ingatnya orang soleh kepada dirimu, wa mahabbatihi laka, dan cintanya orang soleh terhadap diri kamu. Fatahsulu laka as-sa'adatul abadiyah, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Bi barakati ta'abbubika ila dzalikal wali. Barokahnya apa? Barokahnya kamu tadi mencuri-curi cinta, perhatian dari seorang wali. Kamu nyuri-nyuri perhatian, akhirnya kamu dicintai. Ketika kamu dicintai, kamu berada di hatinya. Kamu dapat asrar tadi itu. Allah mendapati diri kamu berada di hati orang yang soleh. Wa husni adabika ma'ahu, dan bagusnya adab kamu bersama orang tadi. Wa ta'zimika iyyah, dan pengagungan kamu kepada dia. Wa kathrati dzikrikalah, dan kamu juga sering-sering menyebut guru tadi. Bil qalbi wal lisan, dengan hati maupun dengan lisan. Kemudian laisa sya'nu an yaftakhira at-tilmidu bi syaikhi. Bukan kebanggaan kalau seorang murid itu membanggakan gurunya. Semua membanggakan gurunya. Walakin sya'na an yaftakhira syaikhu bi tilmidihi.
tapi sebuah kebanggaan itu adalah ketika gurunya yang membanggakan kepada muridnya, kepada santrinya. Kama yaftakhirul Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim bil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sebagaimana Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim membanggakan muridnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas penyusun Ratib Al-Attas. Begitu juga Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas membanggakan murid beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas membanggakan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan begitu juga Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad membanggakan muridnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sampai Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi itu saking pentingnya, saking senangnya Habib Al-Haddad itu, beliau mengatakan arju ka fi ilmi zahir ka Syafi'i. Kamu tuh tak doakan, tak harap-harap di dalam ilmu zahir itu seperti Imam Syafi'i, kelasnya seperti kelasnya Imam Syafi'i. Makanya ilmunya para habaib itu mengungguli ilmunya selain para habaib. Makanya siapapun itu pasti ittisal dengan ilmunya para habaib. Ya, saya cerita kemarin di mana di Sumur Pandan, Al-Habib Umar Al-Muhdar Ibn Habib Abdurrahman As-Sekaf. Beliau itu kalau pengajian begini, dia mengeluarkan ilmu itu, murid-muridnya penasaran. Ilmu itu gak ada di kitab. Saya tidak menemukan apa yang kamu sampaikan itu di kitab. Akhirnya tanya, Habib Umar, ajib, kamu ini kalau nerangkan, kalau keluar ilmu, tak boleh referensi ini gak ketemu. Saya cari di kitab gak ketemu. Kata beliau begini, awakmu nek mlebu omah butuh kunci ya? Iya, butuh kunci, buka pintu baru bisa masuk ke dalam. Iku awakmu, nek aku gak ada kunci-kuncian, aku menek langsung mencolot, langsung tutup di rumah. Gak perlu lewat dalane ngono. Awakmu ilmu butuh dalane buka kitabnya, aku gak ada ngono. Langsung menek menjeru, mencolot langsung ke dalam. Pernah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau saat itu alim, Habib yang terkenal alim, ilmiah waktu itu. Beliau muasirnya Habib Ali Habsyi, sezaman dengan Habib Ali Al-Habsyi, sehingga pernah diundang oleh ulama Al-Azhar, diundang ke Mesir sana. Ketika diundang di Mesir sana, beliau disuruh memberikan pemaparan, ceramah agama, nasihat. Setelah beliau selesai memberikan nasihat, ulama Azhar minta ijazah. Pak Ahmad bin Hasan, kasih ijazah kepada kami. Kata Pak Ahmad bin Hasan, nanti jangan sekarang ijazah. Kalau nanti aku sudah pulang di Hadramut sampai ke Uraidon, nanti saya nulis ijazah, tak kirimkan suratnya ke kalian. Singkat cerita, pulang Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ada ke sana, terus dia nulis, saya ijazahkan kepada ulama Al-Azhar dari guruku yang zahir, begini. Disebutkan guru-gurunya yang zahir. Terus di situ dikasih keterangan, dan juga dari guruku yang dari barzakh, dari kuburan, guruku sing wis mati, sehingga aku belajar dari guruku sing wis mati. Dikirim suratnya ke sana, dibaca sama ulama Azhar. Waduh, ini kok aneh-aneh, ya enggak? Kok aneh-aneh? Beliau mengatakan, adapun yang dari ulama-ulama zahir, ulama yang hidup, beliau menuntut ilmu dari ulama yang hidup, terus dijazahin tak terima. Tapi nek ijazah ke ulama sing wis mati iki piye ceritanya kowe tak terima? Akhirnya kirim surat sama Habib Ahmad bin Hasan. Bilang mau, yang ilmu zahir tak terima, yang dari ilmu batin tak terima. Kirim ke sana. Sampai surat Habib Ahmad bin Hasan dari ulama Azhar diguyur. Hadza ma balaghu min al-ilm. Jadi bagian ilmu. Ngerti ini mek ngono-ngono tok. Enggak tahu ilmu yang di luar sana itu. Dia enggak ngerti. Sampai sak ngono tok, ya enggak? Sampainya segitu saja. Saya cerita seperti itu kepada Gus Bahak saat itu, beliau teringat Kiai Maimun. Beliau teringat Kiai Maimun. Makanya waktu itu kok Syekh Maimun itu doanya khusus 8 tahun yang lalu ketika nyusun kitab itu. Beliau mengatakan, mudah-mudahan saya ini dikumpulkan fisik saya dengan ulama-ulama, la siyama, terutama ulama min ahlil bait, ulama daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau mengatakan yang tidak ada, yang tidak tahu kemuliaan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kemuliaan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Syekh Maimun Zubair. Ada di mereka semuanya pasti. Nah, Syekh Maimun itu kalau putra-putranya datang dari luar negeri, dari Timur Tengah,
ketika datang nggak boleh untuk langsung pulang, suruh nyari para habaib supaya itisal sanad dengan mereka. Yang lebih terpenting itu penting ziarah mana? Luar Batang. Nggak boleh ninggal, pasti dipeseni. Nggak boleh pulang kecuali setelah ziarah luar Batang. Al-Habib Qusir bin Abi Bakar Abu Bakar Al-Aidrus ada di luar Batang sana. Makanya beliau apa namanya? Fali salaf bin ikhtiyar yu'jizul baqi' an idraki asrarihan. Ketika bahasa, maka salaf-salaf kita Ahlul Bait dia memiliki ikhtiar pendapat-pendapat dalam fikih yu'jizul baqi' an idraki asrarihan, yang melemahkan orang-orang baqi untuk mengidrak asrarul ilm. Nah itu yang kita cari itu asrarul ilm. Kadang-kadang kita tuh pinter-pinteran toh, sinau, pinter-pinteran toh mendebat, tapi kita lupa ada yang harus kita cari, asrar, barokahnya ilmu. Dari mana kita dapat? Dari dengan adab dan ta'alluq dengan guru. Kalau tidak ada itu kita tidak dapat asrar. Mana kalau kita belajar, nyantri, terus kok punya ikatan hati dengan guru, ada adab dengan guru, kita akan dapat semuanya. Walaupun nyantrinya kita singkat, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi dapatnya seperti orang belajar 20 tahun. Muhammad bin Idris mengatakan makna fatawi liman halu alai ashkal idza ta'addab nurihi al-ain bil ayan. Kami itu memiliki kumpulan fatwa yang tidak tahu, keadaannya bingung, yang iskal saya akan memberikan jawaban kepada orang yang cinta sama aku. Tapi dengan catatan idza ta'addab, kalau mereka beradab, kalau dia beradab, nurihi al-ain bil ayan. Saya tunjukkan dengan mata kepalanya dia. Buka anak kesulitan apa yang boleh ibarat, yuk ketemu wae, ya enggak? Yuk ketemu wae, luar biasa. Itu barokahnya tadi sampai kita bisa mendapatkan mahabbatus. Terakhir, ini ada cerita. Dakhala rajulani min asada al-baiti. Ada 2 misanan dari keluarga al-baiti, famnya al-baiti, Sadah Sayyid dari al-baiti. Beliau ingin mengunjungi Al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Fataqala al-awwal li nafsihi wa kana 'aliman muttasi'an fi 'ilmi dhahir. Jadi 2 misanan itu datang ke Imam Haddad. Yang pertama, alimnya luar biasa. Dia membanggakan dirinya. Awake alim, menguasai beberapa kitab. Luas wawasannya di dalam ilmu dhahir. Faqama al-Habib wa akhadha bi khatirih. Faqama lahu al-Habib wa akhadha bi khatirih. Akhirnya Habib Abdullah Haddad berdiri, akhadha bi khatirih. Dia mengambil lintasan hati dari orang tersebut. Tsumma dakhala Ibnu al-Am. Terus misanannya tidak lama datang. Alladhi huwa anqas minal awal. Yang kedua ini misanannya enggak sepiro pinter daripada yang pertama. Kayak ini bodoh ngoten ya. Ya punya ilmu enggak seberapa. Yang pertama luar biasa, menguasai ilmu macam-macam. Walakin al-Habib Abdullah Haddad lamma dakhal qama lahu ila tahtil manzil wa bajjalahu wa 'azzama. Jadi rumah Hadramu itu naik ke atas, rumahnya di atas sana. Ketika yang kedua datang, Imam Haddad itu nyambut sampai turun ke rumahnya. Memuliakan luar biasa. Disambut mulai turun, mulai bawah. Dijak naik sampai ke atasnya, sampai ada di atas rumahnya. Wa jalasa yu'anisuhu wa yubasituhu wa yuwajjihul khitab lahu. Duduk, kemudian yu'anisuhu. Dienak-enakkan gitu sama Imam Haddad. Terus enak begitu. Tidak ada yang ganjel Imam Haddad kepada dia. Basah itu enak. Wa yuwajjihul khitab lahu. Dijak ngomong terus sama Imam Haddad. Iki kan dijak ngomong sing kedua tadi itu. Padahal sing pertama sing lebih pintar. Akhirnya fa'al maral awal ngelentak sing pertama. Ning atine. Aji. Fa ana a'lam bil ibn Ami. Aku iki luwih pintar teko misananku iki. Luwih pintar. Walakin al-Habib Abdullah ma'azzamana. Tapi Abdullah pakai memuliakan aku. Tak menghargai saya, kau menghargai yang ini. Wala wajal khitab ilayya. Kan dijak ngomong belas aku ini. Mithil ma fa'al ma'ad Nabi. Sebagaimana dia melakukan pada misananku yang itu. Fakashafallahu al-Habib Abdullah Haddad. Akhirnya dikasap sama al-Habib Abdullah Haddad. Amma admarahu, atas apa yang menjadi lintasan hatinya tadi. Faqala lahum, akhirnya ngomong sama keduanya.
bodoh-bodoh dijak ngomongin sekarang. As'alukum an rajulain. Tak takoi tentang dua orang ini. Menurutmu mana yang bagus? Ada dua orang ini, mana yang lebih bagus dari keduanya? Rajulun yuhibbullah wa rajulun yuhibbuhullah. Yang pertama, orang yang mencintai Allah. Yang kedua, orang yang dicintai Allah. Mana yang lebih mulia? Mana yang lebih afdal? Kata Nabi Abdullah Hadar. Faqalu lahu, mereka menjawab kepada Abdullah Hadar, alladzi yuhibbuhullahu afdal. Masyaallah. Li'annahu kuduh mahbub. Ya jelas yang dicintai Allah lebih afdal, Habib. Karena dia sudah dicintai. Yang pertama masih mencintai Allah, belum dicintai. Yang kedua lebih afdal, dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi yuhibbullah adduh, yang cinta sama Allah belum dicintai. Illa yatahabbab, kecuali dia harus mencuri-curi dulu bagaimana caranya dia mendapatkan cinta Allah. Fa'arafal alim hadza bi annahu adduh illa yatahabbab. Akhirnya yang alim tadi ngerti, oh makanya kok aku gak dirungokno. Karena saya ini belum mencuri-curi cinta kepada Habib Abdullah bin Alwi al-Hadar. Lah wong awakmu teko gawe awakmu dhewe, ya enggak? Kamu mau membanggakan dirimu sendiri. Ya sudah, yang kedua datang karena dia cinta sama saya, kepingin barokah. Awakmu lak teko nang aku ape ndodokno nek awakmu duwe ilmu. Kan begitu, ya sudah. Enggak dapat bagian apa-apa kamu. Kamu berharap ke sini tak ajak ngomong, terus tak ajak guyon, enak ngobrol, majelas begitu. Kamu enggak dapat bagian itu karena kamu belum mencuri-curi cinta kepadaku. Istilahnya begitu. Belum melakukan sesuatu yang sekiranya saya itu senang sama kamu. Kamu tidak melakukan itu. Yang kedua melakukan itu, makanya saya lebih condong kepada yang kedua. Karena dia orang alim, tidak perlu dijelaskan. Cukup diberi isyarat begitu sama Allah Hadar langsung ngerti. Oh iya, karena orang yang ngerti itu yakfi bil isyarat. Cukup dikasih isyarat, itu ya. Cukup dikasih isyarat. Kita tuh kalau diajari Habib Taufik itu paling medeni nono tamu atau majelis-majelis begini. Beliau tidak senang ngomong. Kalau ada tamu itu dipanggil cuma dikasih isyarat kok. Begini itu tidak paham, keliru, diamuk di ngarepe wong. Terus kalau salah dimarahi sama Habib Taufik. Kamu ini tidak paham, kamu di mondok berapa tahun tidak paham dikasih isyarat itu. Ya tidak paham dikasih isyarat. Pernah salah satu putra beliau mungkin saking gerdeg, waktunya itu mau habis begitu, api adzan. Gosidanya itu suruh medot ngono. Jadi Habib Taufik ngasih isyarat begini. Itu kalau orang ngerti kan, oh paling dikon medot. Nah ternyata putranya tidak ngerti. Melbu menjeru jupuk lading. Ya, melbu menjeru jupuk lading. Pikirnya abine iki kok kepingin lading kok ngene-ngene ya. Masuk ke dalam, datang ke Habib Taufik dikasih lading. Ini lading. Apa ini lading ini? Loh tadi Habib bilang begini. Maksudku itu ketokan gosidai, potong kan cukup terus waktunya bentai, ya enggak? Karena diisyaratkan begitu sama beliau. Kok melbu cukup lading tambahan, diambilkan pisau. Itu beliau mendidik murid-muridnya sampai paham isyarah. Nah diceritakan saking pinternya orang paham isyarah, Hasan bin Shalih Al-Bahar itu punya murid, punya pembantu, jenengi kiai ya Habib sering disowani. Nah kalau nyowani kan butuh disugoi. Nah ini ada pembantu yang bagian nyugui. Itu kalau datang tamu kepada beliau, maksudnya itu jumlah tamunya berapa begitu. Jadi dia minta gawe wedang piro, wong 6 ta, wong 7 ta. Itu Al Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar cuma lihat gini dong. Terus pembantunya paham, delok. Oh ya, itu. Bayangkan sampai pembantu ini sekelas pembantu sudah menjadi ahlul isyarah itu. Ahli isyarah. Itu bukan kasar, enggak. Bukan masalah kasar itu, bukan. Karena dia sudah memahami isyarah dari gurunya. Memahami isyarah. Cukup dilihat gini dong. Oh ya, 7, 8, 9, 2 begitu. 2 dan ngerti gak perlu isyarah ya. Kalau banyak begini, piro jumlahnya ini ya, dilihat gitu dong. Cukup. Kadang kan dari dalam ada tutupan begitu kan ya. Paham. Dari sana jauh dia tidak kelihatan tamunya. Kalau kelihatan kan bisa dikasih gitu. Oh itu. Mudah-mudahan kita dikasih isyarat sama Allah Ta'ala. Bisa memahami, bisa dijadikan ahli isyarat, ahli mahabbah, bisa cinta sama guru-guru kita dan dicintai guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.